Assalamualaikum sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah-kisah menegangkan yang inspiratif ini. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah menceritakan seorang pemuda yang bekerja sebagai ojek online di sebuah perusahaan di kota Bali. Dan dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, dia seringkali mengalami hal yang sepertinya tidak bisa diterima nalar manusia. Sehingga pada suatu malam, dia mendapatkan pesanan makanan dari seorang perempuan muda yang tinggal di rumah mewah. Dan ternyata, sang perempuan cantik yang berbicara dengannya itu adalah hantu yang sangat menyeramkan. Lalu bagaimanakah kronologi dari kisah tersebut? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Cerita ini bermula saat Adit, yang mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Saat itu, Adit pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat Adit dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali, di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Adit langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana Adit sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos guna sebagai tempat tinggal Adit selama berada di Bali. Sesampainya di Bali, Adit tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Adit masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana Adit hanya berkeliling Denpasar sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Adit memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut setelah itu, Adit mulai terbiasa dengan pekerjaannya barunya itu. Hingga suatu ketika, Adit mendapatkan orderan makanan, di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Adit pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dia lalui, hingga tempat yang dituju telah ditemukan. Ini aneh, kata Adit. Tak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi langsung memutar balik motornya. Adit memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya, dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Adit dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. Banyak sekali, Dit? Tanya teman Adit. Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masak alamat tujuannya di rumah kosong, jawab Adit. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu, Adit memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Adit hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosnya. Keesokan harinya, Adit kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore semua berjalan lancar, Adit terus mengaktifkan aplikasinya. Saat adzan maghrib tiba dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Adit langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Adit pun berangkat menuju ke tempat tujuan yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Adit meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. Pak, permisi minta izin mau mengantarkan makanan di sana, kata Adit. Baik mas, sampean langsung saja ke sana, jawab bapak securitnya. Adit pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan sudah ketemu. Adit turun dari sepedanya. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban,
Akhirnya Adit melihat sekeliling sambil mencari bel. Sepertinya tidak akan kedengeran jika dipanggil dari sini, kata Adit sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Adit menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Adit pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Adit sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Adit. "Sudah di depan rumahnya Mbak," jawab Adit. "Oh ya udah Pak, saya keluar dulu," kata customer tersebut. Akhirnya Adit mencoba menunggu. Tidak lama Adit menunggu, karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an memakai kaos lengan pendek dan hot pants. "Mbak Erna ya?" tanya Rudi. "Iya Mas, ini uangnya," jawab Erna. "Waduh, saya tidak ada kembaliannya Mbak," kata Adit. "Loh, ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya Mas," jawab Erna. Sebelum Erna kembali, Adit memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Erna. "Tunggu sebentar ya Mas," kata Erna sambil berjalan kembali masuk rumahnya. Erna terus berjalan cepat dengan sedikit lari kembali ke rumahnya. Erna sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Erna mengambil uang pas, Rudi pun mencoba melihat seisi rumah Erna yang sangat bagus. "Bagus banget rumahnya," kata Adit dalam hati. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 15 menitan Adit menunggu, namun Erna masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Adit memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Adit menunggu hampir sudah sekitar 30 menit. Hingga akhirnya Adit memutuskan untuk memanggil Erna dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Adit sangat percuma memanggil Ernanya, karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan ke pintu rumah Erna. Entah mengapa si Adit ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Adit memanggil-manggil si Erna, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. "Mas ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security tadi, Adit menjawab, "Mbak Erna pesan makanan lewat ojol Pak." "Sebentar Mas, ini dulu," kata Pak Security itu. Akhirnya Adit berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu Pak Security tadi berbisik kepada Adit. "Rumah ini sudah lama kosong Mas," kata Pak Security. "Mana mungkin Pak," jawab Adit yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. "Ia pemilik rumah ini meninggal dunia, lalu keluarganya pindah, dan rumah ini dikosongi sudah lama," kata Pak Security yang mencoba menjelaskan. "Kok bisa Pak? Tadi itu mbaknya keluar, dia ngambil makanannya, karena uang yang dikasihkan nominalnya besar, jadi saya minta diambilkan uang pas saja," kata Adit. "Coba sampean lihat ke belakang Mas, itu rumah sudah kosong," kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Adit menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Adit. Rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. "Astagfirullah," kata Adit. Badan Adit lemas dan gemetar. "Tapi Pak, makanannya tadi dibawa masuk rumah itu juga loh," kata Adit yang masih tidak percaya. "Lah dibawa kemana Mas? Itu loh makanannya masih nyantel di sepeda kamu," jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motor Adit. Rudi semakin lemas dibuatnya. "Lalu tadi itu siapa Pak?" tanya Adit sambil mulutnya yang gemetar. "Sudahlah Mas, ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri Mas dulu di sana,"
kata Pak Security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Adit menuntun sepedanya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja, dan juga karena Pak Securitnya juga membawa sepeda pancal. Sesampainya di pos, Pak Security itu memberikan segelas air putih kepada Adit. Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Adit. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Namun juga ada beberapa yang mengalami kejadian seperti Adit, di mana menurut ojol tersebut, rumah itu awalnya bagus namun akhirnya justru seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Erna ini sampai ke rumah tersebut. Ini orang ngegonceng siapa ya? Lah kok ngomong sendiri. Terus sesampainya di rumah Erna, orang ini masih ngobrol sambil tangannya nerima uang cash gitu mas, kata Pak Security itu. Adit semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu. Hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosnya, dan menaruh makanan pesanan Erna itu di pos tersebut. Ini buat bapak sama temannya aja, kata Adit sambil memberikan makanan hasil dari pesanannya si Erna. Setelah berpamitan, Adit bergegas pulang ke kosnya, dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Sejak kejadian itu, Adit pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Dan dia kini hanya melayani pesanan di waktu pagi sampai sore. Gimana sahabat? Semoga kisah Adit yang bekerja sebagai ojol ini bisa menginspirasi semuanya. Bahwa memang makhluk astral yang gaib itu memang ada. Dan bahkan seringkali bersinggungan dengan manusia. Akan tetapi, tentunya hal tersebut tidak menjadikan manusia untuk takut, karena sesungguhnya mereka menampakkan wujudnya hanya sekedar ingin terlihat eksis di hadapan manusia. Dan jika manusia tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mencelakai manusia. Dan dimanapun kita berada, senantiasalah kita berserah diri kepada Allah agar memberikan segala perlindungannya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan di channel yang penuh edukasi dan inspiratif ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.